Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Siapa? Ceper Channel. Apa kabar sahabat Ceper semuanya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Sahabat Ceper, kali ini Bang Ceper mau ngapain ayo? Kali ini kita akan melakukan tutorial bagaimana cara mengisi ketupat yang benar dan enak ya, tanpa bahan pengawet ya, tanpa bahan pelembut ya. Pertama kita ambil dulu cangkang ketupatnya. Ini yang pertama, kita periksa dulu, pastikan jangan ada yang merenggang di antara sisi-sisi ini ya, di antara lipatan-lipatan daun ini jangan ada yang merenggang. Lalu kita pegang dengan tangan kiri, kita ambil di sininya ya, ini kita ke atasin, lalu ada di sini satu daun kita ke atasin ya, sehingga terjadilah ada lubang ya, ada lubangnya. Baru kita masukin berasnya. Kita masukin dulu berasnya. Ingat, kalau mengisi beras jangan terlalu penuh ya, jangan terlalu penuh, karena beras perak ini ketika kita merebus kita harus adakan ruang sedikit segini ya. Nah, jangan terlalu penuh, minimal segini. Kita sudah sisakan ruang untuk matangnya. Kalau kita tidak sisain ruang, kalau dipenuhin, maka sampai kapanpun direbus, sampai habis gas dan habis air pun ketupat tidak akan jadi dan tidak akan matang. Karena beras perak ini dia kuat. Kalau dia nggak dikasih ruang gerak, dia mekar, untuk dia mekar, maka dia tidak akan jadi matang. Tuh ya, cara mengisinya. Nah, kemudian bagaimana cara merebusnya? Mungkin sahabat semuanya mungkin bilang, tiba ngerebus ketupat udah diisi, lempar-lemparin aja udah ke dalam dandang, isi air langsung direbus. Oh, salah ya, karena ketupat ini sangat sensitif ya. Kalau dia di dalam dandang kita tumpuk ya, kita tumpuk begini, maka di setiap sela-sela ini berasnya akan keluar. Jadi ketika air bergolak mendidih, jadi si beras ini keluar di sela-sela, nanti keluar di sela-sela lipatan-lipatan ini, maka si beras akan berkurang isinya dalam bangunan ini, lalu akan mengakibatkan si ketupat ini lembek. Lembeknya nggak bisa diiris seperti nasi lembek, lebih lembek lagi ya, nggak bisa diapa-apain. Nah, lalu bagaimana caranya merebus ketupat yang benar? Merebus ketupat yang benar, kita susun dia secara begini. Nah, nanti setelah begini ke atas mengikuti ukuran dandang membulat, nanti sampai ke tengahnya juga seperti itu. Begitu cara merebus ketupat mengisi yang benar. Ingat, seorang pedagang yang jujur janganlah pakai pengawet, harus normal, harus biasa aja, jangan dikasih pengawet ya. Lalu kalau nggak kasih pengawet bagaimana dong biar ketupatnya bisa awet? Nah, jadi begini, biar ketupat itu awet ya, ketika kita merebus itu tergantung jeda kita merebus ya. Ketupat ini 3 jam juga udah bisa dimakan. 3 jam setelah direbus itu 3 jam merebusnya itu udah matang. 2,5 jam juga matang, 2 jam juga matang. Tapi tidak menjamin keawetannya karena masih ada lendir di antara ketupat itu. Ingat, beras perak itu dia banyak lendirnya ya. Jadi beras ketupat itu kalau lendirnya sudah habis
dan dari berasnya sudah habis di dalam rongga-rongga ketupat itu, maka ketupat itu awet. Lalu bagaimana supaya ketupat itu awet dan tidak cepat berlendir? Maka rebuslah selama 8 jam. Ya, itu merebusnya 8 jam. Itu maksimalnya matang ketupat, tidak akan basi, tidak akan berair, walau sudah sehari semalam. Nah, lalu bagaimana kalau sudah 8 jam supaya tidak cepat basi? Setelah 8 jam diangkat, ditirisin dulu, jangan langsung diangkat. Tirisin dulu di saringan. Setelah airnya turun, sudah kering, sudah tidak ada basah lagi, ditirisin, baru kita taruh di lantai yang bersih, tapi dikipasin pakai kipas angin supaya lebih kering lagi. Nah, kalau sudah dikipasin pakai kipas angin lalu digantung. Nah, itu cara ketupat matang biar awet. Ya. Lalu sahabat ceper mungkin ingin bertanya, Bang Ceper kerjanya apa? Nah, saya jualan ketupat sayur dari 8 tahun yang lalu, dan saya juga menjual ketupatnya aja. Nah, beberapa harganya Bang Ceper? Kalau yang harga segini, ya kalau yang ukurannya segini, yang ukurannya 1 liter beras dapat 16 biji ini. 1 liter beras dapat 16 biji. Sedangkan harga berasnya 1 liternya 14.000. Nah, maka Bang Ceper menjual seperti ini 3.500 untuk penjual, untuk dijual lagi. Tapi kalau yang untuk dikonsumsi sendiri, saya jual 4.000 segede gini. 1 liter dapat 16 biji. Nah, ada lagi yang agak murah lagi harganya, yaitu ini. Nah, ini 1 liter dapat 20 biji. Harganya kalau mateng saya jual, buat orang yang dijual lagi saya jual 3.000 kalau untuk dijual lagi. Kecuali untuk konsumsi sendiri saya jual 3,5. Nah, itu. Jadi ketupat itu kan kadang-kadang ada yang beli di pasar gitu, mau lebaran. Baru dibeli pagi, lalu siangnya sudah berlendir. Belum waktu berbuka puasa terakhir, belum malam takbiran, dia udah berlendir. Itu ketupatnya mungkin hanya direbus 2 jam atau 2,5 jam. Jadi kenapa dia bisa berlendir? Karena beras perak ini dia apabila dia mendidih, apabila dia mau matang, dia itu akan mengeluarkan lendir. Kalau tidak lama merebusnya, lendirnya belum sempurna keluar, maka itulah nanti si lendir itu ketika dia kena matahari dan dia akan mengeluarkan lendir kalau dia terkena matahari. Maka karena dia belum sempurna matangnya. Jadi ketupat itu harus matang sempurna, maksimal merebusnya itu 6 jam atau 8 jam. Ya, itu baru awet. Itu aja informasi dari Bang Ceper, si tukang ketupat sayur yang sudah bertahun-tahun jualan ketupat di Duku Jamrut. Jangan lupa share, like, and comment ya. Subscribe dong sebanyak-banyaknya agar bisa ketemu video Bang Ceper yang berikutnya, ketemu lagi, dan jangan pernah bosan dengan Bang Ceper. Selalu di Ceper Channel.